Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kalkulus diferensial ya. Setelah sebelumnya Anda telah mereview di video sebelumnya mengenai fungsi ya, khususnya di pengertian atau definisi fungsi, juga domain dan range ya. Nah, di video ini kita akan mereview tentang bagaimana membuat grafik fungsi. Tentu saja menggunakan pengertian atau definisi fungsi maupun pengertian tentang range dan domain dari suatu fungsi. Karena dari grafiknya kita tahu bahwa suatu grafik itu merupakan grafik suatu fungsi atau bukan. Ya, tentu saja itu kalau Anda paham mengenai pengertian dari fungsi. Baik, kita langsung saja ke PowerPoint kita ya. Dan untuk ilustrasinya mungkin lebih langsung ke contoh ya. Jadi pada contoh ini kita diminta untuk menentukan nilai-nilai dari beberapa titik X ya. Untuk nilai fungsinya berapa, untuk berapa X yang kita ambil, berapa nilai fungsinya pada tabel ini nanti ya. Juga nanti kita pakai data itu kita buat sketsa grafik fungsinya. Dari situ nanti kita coba tentukan range, domain dan range dari fungsi ini ya. Fungsinya adalah fx sama dengan 2x min 2 ya. Jadi kita ambil beberapa nilai dari x di sini, ada negatif 2, 0, 2, dan 4. Bisa banyak lagi tapi cukup 4 saja kira-kira. Jadi dari sini kalau x negatif 2 maka saya punya 2 kali negatif 2 kan min 4 ya, dikurangi 2 berarti di sini negatif 6 ya. Kalau x nya 0 berarti kan 0 min 2 berarti negatif 2 ya. Kalau 2 kali 2 4 dikurangi 2 berarti plus 2 ya. Dan 4 dikurang kali 2 8 dikurangi 2 berarti plus 6. Nah, dari pasangan X dan Fx ini ya, kita sebenarnya bisa membuat pasangan terurut ya. Ini ada pasangan X, Fx atau biasanya ada F, Y kan. Tadi kan dari awal di video sebelumnya kita kenakan Fx atau Y sama saja ya. Fx itu terkait dengan fungsinya ini ya, atau ini sama dengan Y biasanya sama saja. Ya. Jadi berapa ini titiknya? Nah, ini koordinat berarti kan min 2,6 min 6 ya. Kemudian ini 0 x-nya, y fx-nya min 2. Ini 2,2 dan ini 4,6 ya. Nah, dari sini saya bisa membuat sketsa dari grafik titik-titik ini ya, bukan fungsinya tapi titik-titik ini ya. Jadi negatif 2, negatif 6, berarti x-nya negatif 2, y-nya negatif 6 di sini ya. Ya, di sini. Ya. Kemudian 0, x-nya, y-nya negatif 2 di sini. Ya. Ini ya. Kemudian x-nya 2, y-nya 2 di sini. Nah, ini x-nya 4, y-nya 6 di sini ya. Nah, kira-kira grafiknya berupa apa? Grafik fungsinya. Grafik fungsinya cukup kita menghubungkan ya titik-titik merah ini. Jadi inilah grafik fungsi dari fungsi ini ya. Ya, dia berupa garis lurus. Ini kan. Itu. Hubungkan semuanya ya. Kira-kira begini namanya. Sketsa kan harus tepat ya. Itu. Nah, kalau berupa garis ini udah solid ya, udah utuh ya. Baru kita tentukan
domainnya sekarang. Nah, domainnya ya, df-nya sekarang. Df-nya itu gimana kalau menurut evaluasi? X-nya kan itu, X-nya anggota R. Dari mana? Dari sini kan ke kanan, ke atasnya terus sampai tak hingga sana, berarti X-nya dari min tak hingga ya, sampai tak hingga. Ya, kalau pakai apa? Interval gini, min tak hingga. Itu ingat tak hingga bukan real, maka kurungnya kurung buka ya. Range-nya berarti Y-nya ya, atau fx-nya ya, ini juga anggota R. Tapi dari mana ke mana? Oh, ringnya juga dari sini kan. Y-nya sampai atas sana tak hingga, Y-nya sampai tak hingga, berarti min tak hingga kurang dari Y kurang dari tak hingga. Atau sama ya ini ya. Ya sama, tapi ini untuk Y, untuk X. Ya, begitu kira-kira grafik fungsi yang dimaksudkan ya. Contoh berikutnya ya, ini agak beda ya. Di sekarang fungsinya fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat x kuadrat min 1 ya. Seperti tadi caranya ya, kita ambil berapa titik pada domain ya. Jadi ada x-nya kita ambil dari negatif 3 sampai 3 ya. Ini lebih banyak karena kuadrat ya, jadi perlu banyak titik ya. Tadi kita cek satu persatu, nanti kita coba sketsa grafiknya ya. X ini 3,3, maka ini 9 toh. 3 kuadrat 9 min 1 jadi 8. Untuk negatif 2 berarti negatif 2 kuadrat 4 min 1 berarti 3 ya. Negatif 1 kuadrat 1 min 1 jadi 0 ya. Kalau 0 kuadrat min 1 jadi negatif 1. 1 kuadrat tadi 0 lagi ya. Kemudian tadi 2 kuadrat 4 min 1 3, dan 3 9 kuadrat min 1 3 kuadrat 9 min 1 8. Sehingga kita dapatkan titik-titik koordinat ya dari sini ya, di pasangan titik x, fx ini kan. Jadi ada titik negatif 3,8, negatif 2,3, negatif 1,0, kemudian 0, negatif 1, 1,0, terus 2,3 dan 3,8. Inilah pasangan titik yang akan kita buat titik koordinat yang kita buat sketsanya di grafiknya di diagram Cartesius ini ya, di bidang Cartesius ini. Titik negatif 3,8 sini ya, di sini. Kemudian negatif 2, 3 ya, ini ya. Kemudian negatif 1, 0, ini negatif 0, 1 ya, negatif 1 ya, 0, negatif 1, 1, 0 lagi, kemudian 2, 3, dan 3, 8. Nah, kalau ini kita buat hubungkan ya, kita hubungkan titik-titik itu, maka kita dapatkan seperti ini kan. Ya, segini ya. Jadi ini gini. Nah, ini parabola kan.
Nah, dari sinilah kita nanti bisa menentukan domain dan range-nya. Ya. Jadi domainnya kira-kira titik ini ya, titik garis grafik ini ya. Ini ke atas sampai mana gitu kan. Ini ke atas sampai mana. Ini kan berarti kan sampai y-nya beta hingga untuk x-nya negatif tak hingga sana kan. Berarti domainnya adalah dari negatif tak hingga ya, x anggota real untuk negatif tak hingga x sampai tak hingga. Oke. Atau kalau pakai interval berarti kan negatif tak hingga ini x-nya ya. Nah, range-nya tadi kita bilang y-nya kalau x-nya makin kecil, ini y-nya makin besar ya kan. X-nya makin positif maka y-nya juga makin besar. Maka tapi nggak pernah bawahnya ini, berarti berapa batas bawah ini? Negatif 1 kan, di paling kecil negatif 1 itu berarti y anggota R juga ya, dari negatif 1 kurang dari y kurang dari tak hingga. Atau kalau pakai interval berarti negatif 1 itu ikut batas kirinya dan tak hingga yang terbuka begini. Gitu ya. Jadi dengan grafik kita dapat membantu kita untuk menentukan domain dan range dengan lebih mudah. Meskipun nanti kalau sudah terampil, nanti cukup dengan bersamaan aja Anda sudah bisa menentukan domain maupun suatu fungsi ya. Misalkan dari rumus ini ya, kalau sudah terampil pasti bisa. Tapi dengan menggambar itu lebih memudahkan dan membuat kita menentukan domain maupun range suatu fungsi ya. Nah, dengan domain dan range dengan grafik fungsi ya, grafik yang kita buat ini ya, bisa membuat grafik yang benar, nanti kita tentukan apabila diberikan suatu grafik ya, maka kita bisa menentukan oh ini grafik fungsi atau bukan ya. Nah, bagaimana caranya? Berikut sebab berikutnya yaitu tentang kita menggunakan garis vertikal untuk menguji ya, tes apakah suatu grafik itu grafik fungsi atau bukan ya. Jadi seperti dari pengertian fungsi atau definisi fungsi bahwa untuk satu fx itu ya hanya boleh memiliki nilai fx untuk setiap satu nilai fx ya, untuk setiap x-nya. Jadi kalau saya ada fx itu merupakan pasangan dari x-nya, x, fx tadi ya. Jadi dari setiap x itu pasti punya fx gitu artinya kan. Jadi untuk ini artinya, jadi sebuah fungsi hanya boleh memiliki sebuah fx untuk setiap x ya, tapi jangan dibalik ini pengertian ini ya. Pengertian ini adalah mengatakan bahwa setiap x itu tetap pasti punya tepat satu fx. Ini definisi yang dikenal di SMA ya ini ya, tepat satu fx ini ya. Jadi ini katakan lain, debat fungsi itu sebuah fx itu hanya boleh memiliki fungsi itu kalau punya fx, maka fx itu dimiliki oleh setiap fx, oleh setiap x ini ya. Di domainnya tentu saja. Dengan kata lain, setiap x ini punya sebuah ya, nilai fx satu saja. Nanti fx ini bisa dimiliki oleh lebih dari satu x ya, beda ya di pengertiannya. Nah, oleh karena itu ya, karena kondisi itu, maka kalau itu grafik fungsi ya, maka tidak ada garis vertikal ya yang memotong grafik itu ya lebih dari sekali.
Ya, kalau yang saya berikan itu grafik fungsi, maka kalau saya menggambar garis vertikal yang memotong fungsi itu, garis grafik itu, maka itu garis itu hanya memotong sekali dari grafik yang saya berikan. Contohnya grafik tadi ya, contoh ini. Tadi kembali ya, ini. Ini kan jelas fungsi atau ini. Maka saya akan mengambil garis vertikal sebarang ya, yang memotong grafik biru ini ya. Misalnya di sini. Ini ya garis yang vertikal di sini di pas 2 ini ya. Ini garisnya. Nah, ini ya garis ini. Nah, ini memotong sini saja, nggak ada tempat lain. Sini saja. Berapa ini titiknya? Kali 2, maka pasangannya berapa ini? 2, F2. F2 berapa tadi? 3. Ya, hanya di sini saja, tidak ada tempat lain. Itu berlaku untuk semua garis. Ya, jadi tidak ada garis vertikal yang memotong lebih dari sekali grafik ini. Nah, itu maka grafik ini dikatakan grafik sebuah fungsi. Itu maksudnya. Jadi kalau ada grafik ya, kalau kita belum tahu itu fungsi atau bukan, dicoba aja, dicek apakah kalau kita mengujinya pakai garis vertikal, tidak ada garis vertikal yang memotong lebih dari satu kali. Ya. Ini tadi ya, kalau A itu adalah A pada domain F ya. Ini jika A pada domain F, maka garis vertikal X sama dengan A tadi ya, X sama 2 tadi ya, contoh sebelumnya, itu akan memotong grafik itu di A, FA. Jadi kan 2,3 tadi kan. Nah, gitu. Nah, contoh lain ya, ada grafik saya berikan lingkaran itu grafik toh, tapi dia bukan grafik sebuah fungsi. Kenapa? Karena ada garis vertikal ya, saya dapat menemukan garis vertikal yang memotong lingkaran itu 2 kali. Ya, contohnya ini kan, jadi ini saya ambil contoh garis vertikal yang mudah saja, yaitu Y sama dengan X sama dengan 0 ini. Nah, ini motong di dua tempat ini dan sini. Ya, saya cukup tunjukkan satu aja. Kan syaratnya tidak ada nih. Kalau nggak ada garis vertikal yang memotong 2 kali ya dia fungsi. Tapi ini kan ada satu sanggahan dari ini kan tidak ada, kan ada itu cukup satu saja. Meskipun banyak juga saya dapatkan, tapi cukup tunjukkan ada satu saja yang tidak yang bisa memotong 2 kali, maka ini pasti lingkaran ini bukan grafik sebuah fungsi. Tetapi ya, lingkaran ini dapat saya pandang sebagai grafik gabungan dari grafik dua fungsi, yaitu fungsi pertama, fungsi yang ini. Nah, fungsi yang paruh bagian atas ini ya, lingkaran bagian atas ini, fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, separuh bagian bawah ini. Nah, bagian lingkaran yang paling bagian bawah ini. Ini enggak fungsi. Nah, masing-masing ini fungsi. Yang biru sendiri, yang merah sendiri. Nah, kalau fungsi, apa dong rumusnya? Nah, yang merah karena di bagian atas, ya, itu grafiknya, persamaannya adalah Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Ya, kan ini, kalau ini bukan jelas sebagai fungsi tadi kan ya, bukan fungsi karena sudah disanggah oleh tadi itu ada garis ya, gabungan. Nah, sekarang kalau yang bawah, dia fungsi juga, tapi bersamanya beda dengan yang atas, yaitu Y sama dengan, bedanya apa? Ya negatifnya saja, negatif yang merah itu kan, itu.
Nah, ini dua fungsi. Ya, itulah perlunya kita mengenal pengertian fungsi dan grafiknya. Nah, tes ini untuk membantu kita apakah dia grafik sebuah fungsi atau bukan. Oke. Nah, ini sekarang latihannya silakan dicoba ya. Di sini Anda diminta untuk menentukan grafik dari fungsi yang sudah diberikan ini. Ada 3. Ini nomor 1 nggak ada nomornya ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dengan yang ketiga 4, 5, 6 ini ada diminta untuk ngetes ya, menguji apakah ini fungsi atau bukan. 4, 5, 6 ini fungsi atau bukan. Beri alasannya ya. Nanti kita bahas di diskusi maupun di synchronous meeting ya. Itu tentang grafik fungsi ya. Nah, berikutnya dari grafik ya, kita dapat menentukan sifat dari fungsi-fungsi itu ya. Dan sifat-sifat istimewa dari beberapa fungsi ya, dari grafiknya. Pertama, ini udah ada kenal sebenarnya, tapi namanya aja baru ya, namanya fungsi yang terdefinisi sepotong-sepotong, atau bahasa Inggrisnya piecewise defined function, jadi fungsi yang terdefinisi sepotong-sepotong. Nah, itu maksudnya apa? Yaitu fungsi yang definisi atau rumusnya itu berbeda-beda untuk bagian domain yang berbeda. Ya, di rumusnya berbeda untuk domain yang berbeda, bagian domain yang berbeda. Contohnya fungsi nilai mutlak ini, udah Anda kenal ini kan. Ya, nilai mutlak itu nilai y sama dengan x sendiri, y sama dengan x ya. Nah, grafiknya kan y sama dengan garis lurus gini tuh. Ya. Itu kapan? Ketika x-nya 0 atau positif. Grafiknya tahu itu. Sedangkan kalau negatif, garisnya y sama dengan negatif x. Apa ini garis yang gini turun ke bawah gini ya, untuk yang x-nya negatif. Jadi kalau gambarnya ya harusnya ini y sama dengan negatif x ya, tapi tidak saya pakai semuanya. Jadi kan begini grafiknya kan, ini x 1 min 1 gini ya, ini kan terus gini ya, kira-kira begini kan. Nah begini terus stop begini, padahal y sama x kan biasanya ke bawah sini toh, ini nggak perlu lagi digambarkan karena ini hanya domainnya dari 0 sampai minta hingga ini. Sedangkan yang ini y sama dengan x kan ini gambarnya 1, 1, 2, 2 gitu ya, gini kan, ini saja, yang ini nggak usah. Nah y sama x kan gini aja, pakai yang bagian ini saja ya. Itu namanya fungsi yang terdefinisi secara sepotong-sepotong ya. Potongan apa? Potongan dari domainnya ya, domainnya tentu rumusnya beda. Nah itu makanya tinggal lihat x mana. Nah ini x-nya dia maka grafiknya hanya sepenggal ini saja, jangan sampai ke bawah ya. Nah, bukan fungsi nanti ya. Ini, nah gitu. Oke. Oke, jadi yang contoh berikutnya ya. Ini juga lebih kompleks lagi ya, karena ada 3 rumus dalam satu fungsi ya. Nah. Tapi ya domainnya dari kurang dari negatif 2 di sini kan, 1, 2 di sini. Ini ya. Sini kemudian min 2 sampai 0 sendiri ada. Kemudian 0 sampai hingga juga ada ya. Nah ini kan y sama dengan min x min 2, ini berarti kan garis dengan gradien negatif 2, tapi ingat domainnya sampai min 2 saja, jangan teruskan sampai bawah, jangan, karena batasnya sampai 2 saja ya, sampai 2 saja, negatif 2 saja ini aja, nggak usah ke bawah lagi, nggak usah. Yang ini parabola ya, parabola menghadap ke mana ini, ke bawah kan ya, gambar aja parabolanya seperti apa, tapi diambil domain dari
negatif 2 sampai 0 saja. Nah gitu kan, kalau jangan parabolanya semua begini, utuh begini toh. Nah semua utuh semua gini, tapi dipenggal sampai negatif 2 sampai 0 saja. Oke, saya perhatikan di batas-batasnya ya. Ini negatif 2 ikut yang ini garis ini, ini lubang atau ya nggak boleh double ini, negatif 2 dan 2 salah satu aja, setiap x hanya satu ya, ini setiap x saja itu ya, itu syaratnya. Dengan 0, nah nolnya ikut yang parabola ini, sedangkan yang ini x sama dengan 4 itu berupa garis horizontal ya. Ya itu kan, y sama dengan 4 tapi dari 0 yang 0 tapi nggak ikut ya ini ya, ke kanan gitu. Mirip dengan itu nomor 3 lebih mudah karena konstanta ya, y sama dengan 3. Nah gitu kan, kemudian y sama dengan 0 di mana itu dari nilai 3 sampai 4 ya kan. Nah itu saya beri bundar karena 3 ikut ya, sedangkan yang ini saya lubangin. Nah ini putus ya karena tidak kontinu namanya, nanti kita ngomong ini sendiri ya. Nah ini ikut, nah, ya, karena 3 4 ya, dan 4-nya nggak ikut, itu yang ketiga itu 3. Nah itu, ini penting sekali ya simpul-simpul notasi menggambar itu ya, karena oh kalau ini sama bulat semua berarti salah, bukan fungsi, karena x sama dengan negatif 3 punya 2 pasangan, padahal kan setiap x punya satu saja. Ini enggak harus gini, satunya ikut mana terbalik, dibalik juga boleh, tapi ini juga terbalik harusnya gitu. Nah dari sini tentunya kita bisa menentukan domain dan range-nya ya. Domainnya jelas itu ya, ini domain dari ini berapa ya, semua bilangan real atau ini domainnya bilangan real ya. Dengan range-nya ini kan positif ya, dari sini dari main range-nya apa ini 0 ya, 0 sampai tak hingga 0 sampai 0-nya ikut tak nih, 0 ini 240 ya, 0 ikut ya ini ya. Kalau ketika 2 itu 0 teman, 0 0-nya ikut berarti ini kurung tutup ya. Tak hingga dari mana ya, ini ke atas terus, ini tak hingganya. Silakan coba untuk ini ya, nanti saya tanyakan di forum yang lainnya. Ini sifat pertama ya, bentuk fungsi yang terdefinisi sepotong ya. Sifat yang kedua dari fungsi yaitu sifat monoton ya, monoton naik atau monoton turun ya. Jadi kemonotonan itu dilihat dari kiri ke kanan ya. Kemonotonan itu tentu naik, tentu perubahannya, maksudnya perubahan nilainya itu makin besar atau makin kecil dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau posisinya ini ya, monoton naik dari kiri ke kanan ya, kalau fungsi itu dari kiri nilainya itu kecil, kemudian besar juga makin besar gitu ya. Jadi fungsi ini fungsi naik namanya, dari kiri ke kanan, pokoknya patokannya dari kiri ke kanan ya. Demikian juga sebaliknya dari kiri ke kanan turun gitu ya, dari kiri, karena kalau secara grafik itu kan kalau naik itu condong ke atas, naik ke atas gitu, condong ke atas, kemudian kalau turun condong ke bawah. Nah secara matematik itu sebenarnya lebih mudah, tapi juga beberapa orang katakan lebih sulit ya. Karena yang kita bandingkan untuk naik turun itu adalah nilai fungsinya ya. Caranya adalah kalau kita ambil sebarang titik pada selang domain itu ya, I namanya I aja ya. Misalnya X1, X2 ya. Kalau kita tentukan X1 kurang dari X2 yang mengakibat
ketika X1 kurang dari 2 ya, dan mengakibatkan fx1 kurang dari fx2, maka dikatakan dia naik. Itu artinya kan kalau saya ilustrasikan begini ya. Jadi kalau grafiknya begini ya. Jadi kalau saya ambil titik di sini gitu ya. Ini kan Y-nya, ini X-nya. Kalau saya ambil X-nya, nah ini kan X1, X2 kurang dari X2 ya, maka jika fx1, nah ini itu sini ya, ini fx1 kurang di bawahnya toh, ini fx2 di sini. Nah gini, fx1 kurang dari ini kan titiknya, fx2, x2 di sini. Nah, ini kan x1 kurang x2. Jika hasilnya ada fx1, ini kan fx1 di bawah ini ya, kurang dari fx2 ini ya, maka dikatakan dia fungsi itu monoton naik. Jelas toh, dari sini. Nah, itu naik. Artinya boros korespondensi kalau X1 kurang dari X2, maka akibatnya kalau berakibat fx1 kurang dari fx2, sehingga kondisi seperti ini tahu naik, nah ini naik. Tapi sebaliknya, kalau fx1 ini fx2 ya, ini fx1 di atas ya, di sini kan, nah di sini dan di sini, nah ini begini kan, di sini turun, yang ini kedua ini ya, fx1 lebih dari fx2 di sini, nah gitu, kebalikannya yang itu, maka dikatakan dia fungsi yang monoton turun ya. Nah, kondisi khusus yaitu ketika tanda sama dengan ini dihapus ya. Jadi kalau ini lebih kecil saja, ini ya diganti lebih kecil saja, sedang ini diganti lebih besar saja gitu. Nah, ini ya. Maka kondisi ini dikatakan fungsi itu monoton. Kalau pas naik ya naik tajam gitu, naik secara tajam, strictly increasing gitu ya istilahnya bahasa Inggrisnya. Karena di sini kondisinya tidak ada kondisi kalau fx1 dan fx2 berbeda, tidak ada kemungkinan fx1 sama dengan fx2. Kalau sama kan di garis-garis begini kan, datar gini kan, nah gitu. Itu nggak pernah ada, maka dikatakan dia tajam naiknya ya. Itu kondisinya ya. Kalau tanpa tanda sama dengan, maka dia monoton naik atau turun yang tajam. Jelasnya mungkin contoh ini ya. Nah, contoh ini yang pertama ini tidak ada yang sama atau ini. Nah, ini saya katakan dia monoton naik secara tajam, tidak ada yang sama. Tidak ada nilai X1, X2 yang berbeda yang menghasilkan fx yang sama. Nah, contoh kedua lebih jelas lagi ya. Contoh kedua, nah ini ya. Contoh kedua ini. Nah, ini kan tidak tajam karena ada X1, X2 yang sama, beda tapi hasilnya sama. Iya kan? Itu maksudnya. Ini yang monoton turun, ini turun, ya kan? Ada yang sama nggak apa-apa. Tapi ini tidak tajam. Ini kondisi yang dimensi yang pertama tadi itu dalam kotak tadi. Nah, yang ketiga ini tidak naik, tidak turun, tapi ini, ya kan? Ini dari sini memang turun, tapi ini naik, ini turun lagi ya. Ini tidak monoton naik maupun monoton turun. Tapi dapat saya katakan dari sini sampai situ ya, saya katakan dari sini ya, dari sini sampai situ, nah sampai sini ya, titik ini ya kira-kira di domain ini
di domain ini nilainya turun, selalu turun ini ya. Terus dari sini ke sini, dari sini ke situ, nah ini kan juga naik, ini naik ini naik terus ya kan. Terus dari sini ke sini, dia turun, nah gitu. Itu bisa dikatakan begitu ya. Kapan dari kalau nggak bisa tentukan monoton naiknya, maka perbagian bisa ditentukan, pasti bisa ditentukan apakah dia monoton naik atau monoton di sebagian bagian dari domainnya. Berarti hanya piecewise define tadi ya, kita bisa menentukan monoton di mana monoton naik turun itu dari domainnya, domain mana dia naik turun dan seterusnya. Sifat berikutnya yaitu pada fungsi adalah sifat genap dan ganjil. Ini dari grafiknya kelihatan nanti ya. Oke. Ini ada dua. Nah, yang pertama adalah fungsi yang simetris terhadap sumbu X. Nah, ini fungsi yang simetris terhadap sumbu X. Artinya apa ya? Kalau saya lipat sumbu X, sumbu X, sumbu Y ini ya. Sumbu Y bukan sumbu X. Sumbu Y ya. Maka dia adalah fungsi yang genap. Nah, contoh kedua ini contoh yang simetris terhadap titik pusat ya. Nah, ini ciri-ciri simetris apa sih? Ini sama panjang ya kan. Ini juga gitu, jaraknya terhadap 0,0 ini sama besar, sama panjang. Nah, ini dikatakan dia fungsi ini simetris terhadap titik pusat ya. Nah, ini dua kondisi ini dikatakan yang pertama ini genap, yang kedua itu ganjil ya. Beberapa fungsi itu memang dapat ditentukan namanya dari situ ya. Jadi yang pertama itu adalah genap ya, sumbu Y ini ya, kan X, maaf ini sumbu Y atau X sama dengan 0 ya. Dan titik pusat itu ya. Ada dua kondisi, yaitu kalau simetris ini udah pernah Anda kenal ini kan, fungsi apa ini, fungsi X, Y sama dengan X kuadrat misalnya, itu fungsi genap ya. Ini kan mirip dengan kondisi fungsi X pangkat 3 ya. Sebenarnya itu dapat nama ganjil genap itu bisa dilihat dari rumusnya sebenarnya, nanti kita bahas itu ya. Oke. Nah, ini saya selalu tiru ini ya, fungsi Y ini, sumbu Y, maaf ya, ini selalu Y ini ya, sumbu Y. Kenapa itu simetris sumbu Y, sedangkan simetris titik pusat fungsi yang ganjil. Kalau secara matematis, ini harus paham juga ya, secara matematis genap dalam X bila ini F min X sama dengan X. Nah, ini berarti halnya fungsi Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Fungsi Y sama dengan X kuadrat ya. F min 1 sama dengan min 1 kuadrat ya kan. Ini sama dengan F1 juga. Nah, ini F min X sama dengan Fx. X sampai 1 ya. 1 nilainya tetap 1. Tuh, genap. Kalau ganjil begini. F min X sama
Contohnya ya fungsi Y sama dengan X pangkat 3, karena F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 atau sama dengan min 1, itu juga sama dengan min dari F1. F1 berapa? 1 dari min 1 ya. Min 1. Nah, nama ganjil genap tuh dari sini, dari contoh tadi ini. Kalau simetri dari garis sumbu Y itu genap, karena pangkatnya 2. Awalnya itu ya. Meskipun tidak selalu polinom, bisa saja fungsi sinus itu fungsi yang ganjil, sedangkan fungsi kosinus fungsi yang genap. Kan nggak ada pangkatnya juga. Tapi hanya ini pengenamaan waktu dulu pada polinom ya. Itu ganjil juga pangkat 3 ini ganjil. Khusus kaitan dengan polinom. Tapi tidak selalu fungsi polinom. Bisa juga yang tadi itu sinus kosinus itu ganjil genap juga. Sinus ganjil, kosinus genap. Asalkan nanti kita cek pakai ini apakah cos dari min X sama dengan cos X. Nah, gitu. Pak cos min X sama dengan min cos X. Nah, gitu Pak, untuk menunjukkan ganjil genap tadi itu. Oke. Nah, ini untuk latihannya silahkan dicoba ya. Pertama itu untuk Anda berlatih menentukan domain dan range dari fungsi yang kontinu. Sepotong-sepotong ini ya. Fungsi yang terdefinisi sepotong-sepotong ini ya. Nah, ini tentang sifatnya ini, baik itu monoton maupun genap atau ganjil ya kan, naik atau turun. Nah, ini udah genap, ganjil itu ganjil ya, naik atau turun. Nah, silakan periksa semuanya ya. Jadi ini pembahasan kita tentang fungsi ya. Ini masih pada sifat-sifat fungsi serta grafik fungsi ya. Nanti kita lanjutkan untuk aspek yang lain dari fungsi. Demikian video ini saya akhiri. Selamat belajar.